masuk Islam. Karena itu yang menulis Quran salah satunya sahabat Muhammad, si Abdullah bin Sa'ad ini akhirnya memilih murtad. Masa kita harus percaya penulis Quran itu yang murtad, tapi kita masih bahas tentang apa yang dia tulis. Kalau ada penulis Alkitab yang mualaf, saya duluan yang keluar dari kekristenan saya. Enggak, itu aja saya, Bang. Oke, baik. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khuzu al-Qur'an min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'azin dan Ubayyah. Jadi Ubay bin Ka'af dan Mu'az bin Jabal dan Abdul bin Mas'ud dan juga Salim. Lalu kemudian ada yang murtad menurut tanggapan saudara. Tapi saya yakin ilmu Anda belum tamat sampai mana gitu ya kan ya. Kalau ini yang Anda jadikan sebagai acuan, meninggalkan Islam, tidak mau jadi Islam karena kemudian ada yang keluar dari Islam padahal dia adalah penulis Quran. Saya katakan kepada saudara, jangankan yang menuliskan Quran atau menulis Bible, orang yang memiliki rahim yang melahirkan Yesus itu tidak Kristen, Bang. Malaikat ketika datang kepada ayah tirinya Yusuf untuk menamai anaknya itu dengan nama Yesus pun tidak Kristen dia. Saudara kandungnya Yesus, diantaranya Yudas, juga tidak Kristen dia, Bang. Orang-orang terdekatnya, orang yang melahirkan Yesus, orang yang menetein, menyusui, membesarkan Yesus pun tidak Kristen. Jadi bagaimana mungkin saya mau Kristen? Bahkan Yesus sendiri tidak Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Pengikut Kristus. Itu Bang ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, penghafal Quran, penulis Quran itu bukan cuma satu orang. Itu dulu harus Anda paham di situ. Kemudian ketika itu yang menjadi tolak ukur, saya katakan bahwasanya tak ada murid Yesus itu yang menjadi Kristen, tak ada. Jadi bagaimana mungkin saya mau Kristen? Tak ada kemudian Maria menuhankan anaknya. Jadi bagaimana mungkin saya mau menuhankan Yesus? Tidak ada kemudian Bani Israel, muridnya Yesus yang mengkitabkan 13 surat Paulus, mengkitabkan kitab kanon, kisah para rasul. Jadi bagaimana mungkin saya mau percaya kepada buku-buku dari wartawan tersebut? Sederhana bukan? Sedangkan Nabi Muhammad Islam, Nabi Muhammad beriman kepada Quran, Nabi Muhammad beriman kepada Allah. 3 komponen yang klop. Kemudian umatnya sampai hari ini juga Islam. Sampai hari ini 1400 tahun silam umatnya tak ada gemuruh untuk meninggalkan Nabi Muhammad. Bahkan beliau sudah jadi mayat pun sahabat-sahabatnya tidak rela mayatnya dikubur. Mereka nggak rela ditinggalkan oleh sosok Nabi Muhammad meskipun hanya dalam bentuk mayat. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad dan ajarannya. Nah, sedangkan maaf, Paulus kuburannya di mana? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kuburannya di mana mereka orang-orang ini? Ada yang tahu? Tidak ada. Mereka hanya berlalu sebagai wartawan lepas yang diambil catatan-catatannya untuk kepentingan ekonomi barat. Seperti itu simpelnya, silakan. Oh, kalau kuburan-kuburan mereka saya tahu tapi saya sudah lupa. Nah, langsung murid-murid Tuhan Yesus, kata Abang, enggak Kristen. Arti Kristen kan itu pengikut Kristus. Kenapa bukan Kristen mereka? Mereka mengikuti Kristus, mengikuti Yesus, berarti Kristen, pengikut Yesus. Kenapa Anda berasumsi bahwa mereka tidak Kristen? Nah, ini lagi Anda yang hobinya memang berasumsi ya. Ibu Yesus tidak mengikuti Yesus, sedangkan dia Yesus. Dia adalah anaknya, masa dia tidak mengikuti dia? Jadi, aduh, gimana ya? Mungkin cara berasumsi Anda mohon diperhatikan lagi gitu. Namanya juga Kristen, pengikut. Bukan berarti itu kan mereka mengikuti Yesus. Artinya mereka percaya dengan Yesus. Itulah Kristen, percaya Yesus. Begitu Bang, bukan bilang tidak percaya Yesus mereka. Bahkan mereka sampai mati saja, sampai nggak pernah meninggalkan Kristen.
Mengikut Yesus tidak pernah meninggalkan Kristus, artinya tidak meninggalkan Kristen. Itulah artinya. Bukan Anda berasumsi bahwa mereka tidak Kristen. Gitu, Bang. Oke, baik. Orang yang sezaman Yesus, yang bersentuhan dengan Yesus itu tidak disebut Kristen. Jadi kalau cuma modal air liur saja itu nggak cukup untuk menghadapi saya. Zaman Yesus, orang yang hidup di zaman aja nih, Paulus aja ketika mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, lalu mengajarkan orang-orang Yahudi untuk meninggalkan Torah, lalu mengajak orang-orang Yahudi untuk jangan bersunat, makan babi, bla bla dan seterusnya. Paulus tidak disebut Kristen oleh orang-orang Yahudi. Bukti bahwa Kristen itu nggak ada di situ. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 disebut Nasorios. Sedangkan penyebutan Kristen itu pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, bukan pengikut Kristus yang datang kepada Maria. Itu yang Anda harus pahami. Kristus yang datang kepada Maria dan Kristus yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang berbeda. Pengikutnya pun berbeda, ajarannya pun berbeda. Kalau Kristen itu Anda boleh baca di surat Paulus. Nah itu baru Kristen. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias. Ini Andronikus ini orang mana kira-kira? Keturunan apa dia ini? Yusuf, Benyamin, Yehuda, Yerusalem. Yunias dan Andronikus, saudara-saudara sebangsa, artinya orang Roma, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para utusan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi, Bung, Andronikos dan juga Yunias itu lebih duluan jadi Kristen daripada Paulus. Paulus itu lebih dulu mendapatkan pengajaran. Konon secara sejarah, secara histori, yang pertama kali kemudian Barnabas lalu memanggil Paulus, lalu pergi ke Antioquia. Nah, Paulus di sini belum Kristen, tapi dia sudah mengajar Injil katanya. Mengajar Injil di mana di Korintus, lalu kemudian di Roma, lalu kemudian di Filipi, dia sudah ngajar tuh. Tapi dia tidak disebut Kristen. Andronikus dan Yunias di Roma lebih dulu disebut Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang mana ini? Itu Anda harus paham. Dan satu keteledoran Kristen di sini adalah ketika mereka menganggap Kristen itu pengikut pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Saya ulang lagi nih, supaya Anda bisa paham. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Kristus itu ada juga penyesat. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka para Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 23-24 apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, jangan kau ke sana. Atau berkata ada Kristus dalam bilik penjara, bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ada Kristus palsu kan? Nah, Anda pengikut Kristus. Kalau Anda pengikut Kristus asli, sudah pasti Anda tidak makan babi. Kalau Anda pengikut Kristus yang asli, sudah pasti Anda tidak mengkitabkan kitab kanon. Kalau Anda pengikut Kristus yang asli, sudah pasti tempat ibadah Anda sinagoge, bukan gereja. Kalau Anda pengikut Kristus yang asli, sudah pasti Anda bersunat. Kalau Anda pengikut Kristus yang asli, sudah pasti Anda tidak menyembah Yesus, tidak Natalan. Oke? Sedangkan Kristus palsu mengajarkan ajarannya, itulah Anda. Apakah Yesus yang mengajarkan ibadah minggu, makan babi, menyembah Yesus, Natalan, nehi-nehi merica ketum berjahe? Yesus asli tidak pernah mengajarkan itu. Kristuslah yang dinubuatkan Yesus sebagai penyesat yang telah membimbing orang-orang barat sampai kepada Nusantara ini untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur.
Mudah-mudahan Anda bisa sadar di sini. Silakan. Aduh bang, saya nyerah bang kalau ngadapin kamu bang. Kebanyakan asumsi bang. Dalil Kristus palsu Dalil. ada nggak? Dalil. Ya. Yesus kami hanya satu. Masa kau bilang Yesus yang datang kepada Paulus dan Yesus yang datang kepada Ibu Yesus berbeda? Ya iya Satu dong. bang, Yes. Yesus kami. Sekarang Jangan kau begini. asumsi lebih ya. Kita buktikan. Kau Kita mau buktikan. saya bilang aulamu hanya di Kita buktikan. Jangan menangis. Jangan Di menangis. Anda Mekah. sudah Anda Hah? sudah tua. Jangan nangis. Anda Aku sudah tua, Muhammad jangan hanya jangan diperintahkan untuk menyembah Allah dari jangan Mekah. menangis, jangan Hah? menangis. Anda sudah tua. Enggak, tapi Jangan. Nah, sekarang saya begini. bingung. Kalau Anda nangis saya sekarang ini begini. Saya buktikan lagi bahwa yang diskusi datang dengan orang kepada yang penuh Kristen, dengan asumsi. saya Bingung buktikan saya, bahwa Bang. yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus asli. Boleh? Yesus yang datang kepada Ibu Maria berbeda dengan Yesus yang datang Boleh kepada enggak saya buktikan Paulus. bahwa yang kamu sembah itu bukan Yesus anak Maria? Boleh Dalilnya enggak? di mana itu berbeda? Oke, saya buktikan ya. Aneh, kan? Saya Sementara buktikan, kami boleh? hanya mengetahui, kami Saya hanya buktikan, memikirkan boleh? bahwa hanya satu bang. Saya Hanya satu buktikan boleh. Yesus. Saya Nggak buktikan boleh karena hanya satu-satunya Yesus, tidak ada lebih. Saya buktikan boleh. Karena kamu berasal Nggak bisa dia, nggak mau dia teman-teman. lebih dari satu. Takut bongkar, Aduh. takut kebongkar. Saya minta waktu untuk membuktikan saya mempertanggungjawabkan bahwa Kristen itu pengikut Kristus palsu. Boleh saya buktikan? Mungkinlah Yesus yang di sorga bang. Boleh Kalau saya Quran buktikan dan- kalau Kristen kalau itu Quran dan pengikut Allah Kristus palsu? Aja, Bang. Sayangnya Anda nggak mau Intinya itu. dibuktikan. Sayangnya. Saya pikir Anda orang berilmu dan orang yang bijak dalam menuntut ilmu. Ternyata Anda Kamu hanya yang nggak sombong bijak. terhadap Yesus hanya satu, kebenaran. kau buat dua. Sombong. Yang datang kepada Rasul Paulus dan datang kepada Ibu Maria. Apakah itu orang Kalau botol? saya katakan Betul-betul. kalau Paulus Itu. sendiri, Paulus berkata Yesus lain. Intinya bang, kalau Paulus berkata bang di yang di dalam sorga, Bang. suratnya Itu dia, aja, intinya. saudara, 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan ada Yesus lain. Sayangnya Anda tidak mau berilmu, Anda hanya saya nggak membantah. mau dengan orang penuh dengan asumsi. Paulus mengatakan begini. Intinya kalau Allah mau Paulus mengatakan begini. Paulus mengatakan di dalam suratnya 2 Korintus 11 nomor 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain dari Yesus yang aku beritakan. Maaf ya. Maaf sekali, Asumsi. Ternyata aku maaf orang sekali. berasumsi. Maaf sekali. Maaf sekali. Sekali lagi, maaf sekali. Paulus intinya, sendiri Pak. yang mengakui. Paulus mengakui, Ya, kalau Allah yang benar, kamu sabar saja yang benar, Yando. bukan Yesus yang di- Jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain Selamat daripada yang malam. telah Ya, kami di mana beritakan. Allahmu sekarang? Boleh saya Kalau kau jawab? jelas. Kali gitu. Di mana Allahmu Jangan sekarang kalau kau menangis. jelas dengan kenal Jangan menangis. Boleh saya jawab? Jangan menangis. Di Jangan mana Allahmu menangis. sekarang kalau kau Jangan menangis. Jangan menangis. Allahmu kalau Tidak kau bagus. kenal Tidak bagus Boleh kalau saya orang jawab? tua. Di mana sekarang Tidak Allahmu? bagus kalau Ya, orang tua itu nangis itu tidak nggak bagus. bisa diskusi nih, jangan. Oh. bisa jawab ya di mana Allah? Jangan menangis. Tidak bagus menangis, Jangan, Mas. itu Anda itu sudah dewasa. pertanyaan dia juga lucu tuh Bang Cuma. Di mana Allahmu sekarang? Ketika dia Ya, itulah. ditanya balik di mana Allah Allahnya Yesus, bingung juga dia jawab. Jangankan Pertanyaan Allahnya yang Yesus. menyusahkan dia sendiri. tuh. Saya tanya Yesus aja di mana sekarang dia bingung. Itu di surga, Pak. Paling dia bilang di surga. Paling mikirnya sama, berarti Tuhan kami juga bertahta di arsy, bertahta di atas tahtanya. Sama yang berarti kalau cuma jawaban kayak begitu. Cuman permasalahannya di sini muncul kemudian ketika konsep Tuhan itu pernah berubah menjadi manusia. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, sehingga Allah itu tidak mungkin merubah kodratnya, hakikatnya, yang tadinya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Artinya apa? Ketika ada konsep Tuhan bisa nusul ke bumi dalam rupa manusia, alangkah tidak kasihnya Tuhan itu ketika ada bencana dia tidak turun dalam rupa manusia lagi. Dia turun dulu, pernah turun dalam rupa manusia, nggak ada masalah di sana. Orang lagi aman-aman aja kok di situ. Orang-orang Israelnya aman-nyamannya aja tuh kerjasama berkongsi dengan tentara Romawi, dengan kerajaan Romawi. Turun Tuhan dalam rupa manusia, ngapain?
ketika ada bencana baru-baru ini harusnya Tuhan Anda turun. Turun dia. Kenapa? Karena dia bisa bolak-balik jadi manusia. Jadi kata Pak Lamsen dia bisa jadi apa saja. Nah pada saat ada Itu bencana salah dia turun itu. dong. Kalau itu gitu salah lah Bang Jumas. Salah. Tuhan bisa jadi Jangan manusia begitu. harusnya dia turun. Dia Kan pindahkan beda. semua itu gunung-gunung yang mau meledak dipindahin. Pindahlah. Pindah gunungnya. Maka sekarang percayalah, turun. maka tidak adalah gunanya iman itu, karena iman itu karena tidak melihat. Kalau Gitu. sekarang turun ya nggak ada nubuatannya Bang Cuma. Ada dong. Apa nih? Ada nubuatannya. Kalau waktu itu dia kan akan ada turun, dia akan nubuatannya. turun sekali lagi. Dia turun sekali lagi. Ya nanti pas akhir zaman. Nah, kalau misalnya dia turun sekarang kan sama seperti di Paulus. Datang ke Paulus kok. Beda. Kan itu Hendak kan kiamat. bentuk cahaya. Oh enggak. Paulus sendiri mengatakan dia melihat Yesus. 1 Korintus 9 nomor 1. Aku Iya, melihat Yesus. Yesus yang dilihat. Tapi dia ada klarifikasi kan, bahwa dia menerima firman bukan dari anak manusia yang dikandung Bunda Maria. Nah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Loh, kan dia yang bilang klarifikasi. Masolang generasi. Kok Itu membuka ruang. lagi? Membuka ruang kalau yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Ya memang kalau datang dengan tubuh kemanusiaannya ya kita semua meninggal. Masolang generasi. Memang berat. Kok berat sih? Satu-satunya cara untuk melumpuhkan argumentasi saya harus menggunakan ilmunya Gumasa. Kalau Gimana itu? Gumasa yang bicara, aku jadi nggak berdaya saya. Silakan Bang Gumasa. Bang Gumasa ini mengakui Yesus dan iblis itu tadinya satu level, sama-sama pejabat. Betul. Gila. Jadi di dalam Kristen saudara-saudaraku, dengarkan dulu. Aduh, Dengarkan ya. makin kacau, makin pusing saya Bang Cuma. Dengarkan. Turun lah ya. Jangan Tuhan dengarkan, tawa dulu. Di dalam Kristen bukan kodrat, kawan. Jadi gini, Kristen artinya murid Yesus. Artinya Yesus itu guru bagi Kristen atau maha guru. Maha guru artinya maha Tuhan atau sangat guru, sangat Tuhan, sangat pemimpin. Sehingga setiap Kristen mengaku Yesus itu maha guru atau Tuhan. Jadi arti Tuhan di dalam Bible atau Kristen adalah maha guru. Jadi Yesus itu adalah guru bagi Kristen. Bapaknya Yesus atau Yahweh adalah maha guru bagi Yesus. Makanya Yesus bermaha guru, Kristen bermaha guru kepada Yesus. Itulah artinya Tuhan bertuhan. Jadi dalam Kristen, Tuhan bukan kodrat, tetapi sapaan orang Kristen kepada setiap orang-orang yang sangat suci atau hal-hal yang sangat suci. Karena Tuhan Sudah di artinya surga semua ya sosok ini. yang sangat suci. Woi, sudah. Woi, sudah di surga semua, woi. Kenapa? semua. Santai Bang, santai. Urus tidur saja kalian. Jadi dengar gini ya. Yesus katanya ada Woi, amanat jadi agung, beritakan Bible. Manfaat Yesus bagi Kristen adalah Yesus itu guru yang menuntun Kristen ke surga. Itulah artinya Tuhan. Jadi hanya Kristen yang bertuhan kepada Yesus. Artinya hanya Kristen yang menempatkan Yesus itu sebagai maha guru. Tuhan di dalam Kristen adalah maha guru, maha pemimpin. Bisa dibaca, dibandingkan ya. Kayaknya di Kisah Rasul sekolah 2:36. sekolah STT nggak kayak gitu deh literasinya Bang Cuma. Kok beda ya? Iya, ini Kayak justru saya- dia Jadi pendiri gini. pemilik yayasan dia. Kok kayak saya nggak berguna sekolah ya? Pendeta, antek-antek yang pendeta-pendeta yang
ante-ante iblis. Mati Ya, nih. ada banyak pendeta yang ante-ante iblis. Mandras Dia berusaha memframing kodrat Yesus itu Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan kodrat, itu relasi Enggak, kau- antara murid dengan guru. Kau belajar dari mana gue masak ini? Saya bingung ya ini malahan. Jadi gini kawan, hanya dengan menempatkan Yesus sebagai Maha Guru, sehingga Anda menjadi terjamin masuk surga. Kenapa? Bagaimana Enggak, maksud saya dengan gini. menempatkan Yesus Maksud sebagai saya Maha gini, Guru? gue masak gini. Maksud saya gini, ya, kalau saya kan di STT itu belajar ada bukunya ya untuk mendalami Alkitab pakai buku apa. Kau ini pakai buku apa? Maksudku itu loh, gue masak. Saya memakai Bibel dan ilmu matematika, fisika, kimia, dan ilmu komputer. Wow. Iya. Oh, Sebab pantas ilmu rusak. matematika, ilmu fisika, kimia, biologi, dan ilmu komputer adalah kitab suci, ilmu yang suci. Ini yang ku minta pertanggungjawaban Bang Juma ini. Jadi karena Bang Juma narasi dengarkan, beda, di pendeta beda, jadi begini bentuknya Bang Juma. Tanggung jawab Bang Juma. Jadi dengarkan aja iblis dulu. Ada ilmu kita mengajarkan dapat. wujud Yesus adalah Tuhan. Iblis juga mengajarkan wujud Sang Maha Pencipta, wujud dari pencipta itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi Ada berapa pejabat di Sang Maha Pencipta surga? tidak pernah memberitahu wujudnya. Sang Maha Pencipta juga nggak pernah memberitahu namanya. Tetapi orang waras akan menyebut Sang Maha Pencipta itu yang sangat suci. Semua perangkat surga adalah sosok yang sangat suci. Sangat suci artinya Tuhan. Jadi hanya iblis dan kawan-kawan yang menganggap para malaikat surga tidak sangat suci, tidak sangat mulia. Jadi bagi orang waras, para malaikat surga adalah sosok yang sangat suci, atau yang mulia, atau yang SWT, atau yang Tuhan. Ya, Masa jadi dibiarin dia begini orang-orang sih yang Bang Juma? Kacau ini mah. orang-orang yang Enggak tahan. Dengarkan saya aja dengerin, dulu, nanti kita. Nanti semua ya, petinggi gini Bang surga. Juma, maaf Bang Juma ya. Bukan saya merendahkan Komal ini Bang Juma ya. Tapi Iya. dia ngomong begitu tuh tanya dulu lah berdasarkan apa ilmunya. Ngaco kali itu Bang Juma. Enggak begitu. Saya diskusi pertama sama beliau itu satu papan kombantrin ku minum asal kau tahu ya. Jangan sepatnya kau bang. Saya gimana bingung. Jadi gini kawan, Di surga banyak pejabat kata beliau. dengarkan ya. Hmm. Bibel itu mengajarkan ya agar setiap orang menjunjung pejabat negara dan menjunjung pejabat surga. Artinya hamba di hadapan masuk ini, pejabat udah masuk. negara, hamba di hadapan pejabat surga. Artinya Udah gini, masuk. pejabat negara itu tuan bagi warga negara, pejabat surga itu adalah maha tuan atau maha penguasa bagi warga surga. Gitu. Artinya Siapa aja yang Tuhan- pejabat di surga bang? pejabat surga yaitu Yahweh Sang Maha Pencipta, dialah pejabat surga tertinggi. Nah, kemudian dia memiliki para malaikat surga, ya. Para malaikat surga ini juga adalah sosok-sosok yang sangat suci atau yang Tuhan, ya. Pejabat juga. Kemudian Ini kok ya, namanya petinggi Ini, surga, malaikat saya surga, turun aja lah. pasti Ini pejabat surga. gila loh. Jangan dulu Pak Garo. Gila loh. Bener Jadi jadi gila loh. setiap Bener. pejabat Jadi gila. surga Jadi gila. disebut pasti Sudah kontrak, sosok sudah yang kontrak. Tuhan, artinya sosok yang sangat suci atau sosok yang SWT, ya. Pakai Sudah data gue pasti. masak, pakai data gue masak. Kenapa?
di dalam iman Kristen, surga adalah tempat yang sangat suci. Artinya, siapapun yang berada di sana pasti orang-orang yang SWT, orang-orang yang sangat suci. Mau sang Maha Pencipta, mau para malaikat surga, mau siapapun. Bahkan kalau misalnya ada di sana seekor kodok, maka seekor kodok yang ada di surga adalah seekor yang SWT. Astagfirullahaladzim. Tadi gini, Bang Juma, itu dia. klarifikasi ya. Nggak ada sebutan SWT di kekristenan tuh nggak ada. Gumasa, kau ngaco sekali Saya kau Gumasa. Dari menjelaskan, mana biar itu? paham aja. SWT artinya sangat suci, sangat mulia, maha tinggi. Itu kan cuma istilah. Tapi masa kodok gimana sih? Artinya Nggak gini, benar ya. kalau sekiranya ada kodok di surga, ya, maka kodok itu pasti termasuk golongan yang SWT, golongan yang sangat suci, sangat mulia, dan mati. Nah, artinya kalian paham, karena surga itu sudah pasti tempat oknum-oknum sesuatu yang sangat suci, yang sangat mulia. Kenapa bisa Jadi kalau begini sih? misalnya Itu logikanya. tunggu. Gumasa, Jadi Gumasa. kalau bom masuk surga berarti bom juga itu maha suci. Ya. Kan dari logikanya hanya orang-orang yang atau oknum-oknum atau apapun yang sangat suci yang boleh berada di surga. Makanya Tuhan kalau artinya bom bukan persoalan kodrat, tetapi situasi atau keterangan sesuatu itu. Jadi kalau misalnya Kalau bom gimana? saya nanti Kalau bom gimana? Bom. sekiranya ini Anda ya, sekiranya bom berada di surga, maka dia seorang yang sangat suci atau sangat mulia atau seorang Tuhan. Tadi katanya kodok di sana, berarti bom. Sekiranya ada kodok, dengarkan, karena ikan logikanya gini, surga kan tempat sangat suci, artinya apapun yang berada di sana adalah sangat suci, kan gitu logikanya. Ini logikanya, sekiranya ada di sana kodok berada, maka kodok itu disebut seekor yang Tuhan, seekor yang sangat suci. Macet otakmu Gumasa, macet otakmu. Tuhan artinya yang sangat suci, yang sangat mulia. Jadi Tuhan itu bukan kodrat, itu kan keterangan atau situasi daripada Ini- sesuatu gitu loh. Data-data Jadi- begini saudara dapatkan di mana? Di Al-Qur'an atau di Bible? Di Bible. Referensinya. Oh, di Bible. Jangan bohong, jangan bohong, Ya. nggak bohong itu, bohong itu Bang Juma, bohong. Dengarkan. Tunjukin Gumasa, tunjukin. Harus dengar itu. apapun, Dari Bible katanya. setiap apapun yang ada di surga pasti Dia bilang tadi dari sesuatu buku yang kimia, sangat dari suci, buku fisika yang Bang sangat Juma. Kenapa jadi bohong mulia. itu? Dia dengarkan itu, dengarkan. Iya. Dari Dan ini karena gini, jadi dari situ logikanya, ya. Jadi kalau ada ilah-ilah di luar surga, pasti itu ilah yang tidak SWT. Ilah-ilah yang tidak SWT disebut iblis. Ya. Iya. Yesus itu tidak SWT dia. Disebut apa dia? Kalau tidak SWT. Jadi karena Yesus telah berada sekarang di surga, maka Yesus disebut seorang Tuhan, seorang yang sangat suci, seorang yang SWT. Kan gitu logikanya. Iya. Mulai lagi. Dari posisi, makanya gini, siapapun, apapun yang berada di surga pasti SWT, sangat suci, sangat mulia, dan maha tinggi. Oke. Maha tinggi artinya Gumasa, Bang surga Juma itu izin. posisinya maha tinggi. Gumasa. Silakan. Kutanya Tanya lah. sama Gumasa. Kau bilang kan itu dari Alkitab. Oke, kau bawa-bawa kodok segala macam di surga lah jadi pejabat. Itu gini, Gumasa. Kau boleh ngomong Gumasa, tapi kau udah bernarasi tadi bahwa mempelajari Alkitab itu dari kimia lah, fisika lah, kau bawa segala macam. Mana datanya bahwa kodok itu Data bisa apa? jadi Tanya SWT apa yang kau juga? nggak tahu.
Karena semua data Di itu Alkitab? ada di kepala, Mana? ada di kepala kalian. Kok kepala kalian? Di mana di Alkitab dituliskan seperti itu? Mana? Apa nih tanya lah? Kau jangan mengenai merusak apa? ya. Di Alkitab kau bilang itu semua yang kau bilang tadi ada di mengenai apa? Alkitab. Apa Surga mengenai tadi, apa? pejabat surga tadi. Arti pejabat adalah yang Datanya gue masak datanya ada kan data. menampilkan data dulu. Di mana itu? Sekarang gini loh, kita kan belajar dari apa yang di pemerintah sekarang ini. Setiap pejabat negara, pemerintah di bawah-bawah maka dia tuh, Bang memiliki Juma. otoritas. Datanya gue masak datanya itu kan katanya Maka harus pakai otoritas. Ini kan banyak klien sidang bukan anak ilahi TK. itu ditampilkan datanya itu. Nah, Gimana dengarkan itu? gini loh. Saya nanti daftar di surga Arti jadi gubernur pejabat aja, gubernur. Arti pejabat adalah oknum yang memiliki otoritas. Jadi Iya, setiap kau dapat pejabat data negara di dari Indonesia mana? adalah, masa itu aja pun harus harus pakai Tuh kan kayak gitu. Sekarang gini, ada nggak di sini nggak paham arti kata pejabat? Itu kalau untuk Indonesia, Ada untuk nggak di sini negara paham. orang yang nggak mengerti arti pejabat? Kau paham nggak sih hidup di dunia dan di surga itu? Paham Sama nggak? nggak? Coba di surga ada kerajaan surga. Artinya Betul. di sana berkumpul para raja surga dari rendah hingga Betul. tertinggi. Kan itu logikanya. Oh, nggak begitu. Di surga ada kerajaan surga. Jadi Kalau ku bawa di gini dunia ya, ku bawa ada kerajaan data dunia, dari ku bawa Maka kerajaan data dari dunia Alkitab. adalah kumpulan Sebentar, para Bu Masa. raja-raja di dunia dari rendah hingga Ku bawa tertinggi. dari Alkitab. Raja dari segala raja hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kau udah Makanya tahu? kan raja segala raja, berarti kan banyak raja kan? Tuh kan, botol lagi mulai. Ini Kalau ngomong di raja surga segala kan? raja, berarti kan banyak raja. Aduh, inilah kalau kau Mana ada belajar Bible. Jadi itu di comberan kayak gini jadinya. kalau raja Jangan banyak-banyak istilah kau di di comberan. Maharaja istilah di surga. Maharaja istilahnya Tuhan. Kurangi makan sabun biar nggak kayak gini Nah, kau. dengarkan ya. Kerajaan surga adalah kumpulan daripada raja Kayaknya surga. sekolah itu percuma kalau sama dia ini. Raja surga Serius. adalah Tuhan. Gila kali orang ini. Jadi Tuhan itu bukan sebiji. Hei, kau ini Bukan tahu nggak satu. yang kau bahas ini apa? Astaga. Tuhan bukan sebiji. Tuhan artinya setiap Enggak. raja surga disebut Gua masak. Tuhan. Kau gereja apa gue masak? Kok jadi lari? Memang Gereja sampai apa? sekarang ya, gak ada yang Gereja apa, Bang? nangkap dengan nalar saya. Ya gimana mau nangkap? Kau longor. Kau Kalau saya nangkap, tololnya. Bang, kalau saya nangkap. Saya juga Bang nangkap. Arom yang nggak nangkap. Jelas Iya, Bung Bang Hasan Andi menjelaskan juga kok. nangkap. Apanya yang ditangkap Bang Andi? Tuhan itu bukan satu biji kata dia. Nah itu ada Itu. pejabat. Kebanyakan makan sabun dia makanya begitu ngomong. Jadi gini, Tuhan berasal dari kata Maha Tuan. Ya. Kan Jadi macet kalau otaknya Tuhan kan? artinya Otaknya penguasa, Maha Tuan artinya Maha Penguasa. Dengarkan. Kalau Tuan artinya penguasa, Males aku dengarkan. Maha Orang Tuan gila kau artinya ya. Maha Penguasa. Maha Penguasa adalah Tuhan. Kau tahu gue masak? Aku Kalau Tuhan artinya sekolah pemimpin, tinggi, Maha habis Tuan duit artinya ku Maha bayar, Pemimpin. dengerin kau ngomong begini. Kalau Tuhan jadi artinya yang botol aku. suci, Maha Tuan artinya yang Maha Suci. Kalau Tuhan artinya yang mulia, maka Maha Tuan artinya yang Maha Mulia. Makanya Tuhan artinya Tanya dia gejala Maha Tuan. awalnya apa? Gejala awal. Nah, Emang gitu. kau kenapa? Jadi Kenapa sih? bedanya Gini. antara Gini gue masak. Gini gue pejabat masak. dunia dengan pejabat surga adalah letaknya di Maha. Gini gue masak ya. Aku nggak mau mempermalukan diriku sendiri, tapi aku nggak mau meninggikan diriku juga bahwa aku sekolah tinggi teologi. Tapi gini gue masak. Kalau kau memang ada masalah, ada pergumulan dalam dirimu, bisa ceritakan dengan pendeta terdekat, gue masak.
Jangan kau jadi Dari begini. sini aja kau sudah mulai oleng otakmu. Oke, kau bilang kau cerdas. Oke, kita uji. Kita uji. Gak usah kau framing saya begini dan begitu. Kita uji ya. Kita uji boleh? Siapakah yang kau anggap sebagai pemimpin para pencipta di semesta ini? Pemimpin para pencipta. Pencipta cuma satu. Pencipta cuma satu. Ini botol kali pertanyaannya. Dapat dari mana pertanyaan itu? Para Makanya, pencipta coba maksudnya? baca ulangan 10. Enggak. Bukan. Coba baca ulangan 10 ayat 17. Baca Bang Aru. Ulangan Sidang 10, para ayat Allah 17. itu mungkin. Sidang para Allah ya. Sidang para Allah. Mungkin. Ulangan 10. 17. 17. Dulu gue masak ini pejabat surga dipecat. Oke, apa yang mau kau bawa di situ? Oke, kalian baca atau saya? Bacalah. Oke, saya yang baca ya. Oke. Sebab Yahweh lah yang Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Nah, baru saya baca secara kognitif, ya. Sebab Yahweh lah pencipta segala pencipta, pemimpin segala pemimpin. Nah, itu dia. Boleh ku jelaskan ya ilmunya ya, boleh ya. Arti dari ayat ini, Kumasa, Tuhan itu memperkenalkan dirinya bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang benar daripada Tuhan-Tuhan yang dibawa kaum-kaum lain. Dialah Tuhan yang benar, dialah Tuhan segala Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia. Itu yang dimaksud. Kau bilang Jadi tadi Tuhan itu segala Tuhan, satu. tidak Tuhan segala di dia. Tapi Tuhan segala Tuhan. Gitu. Astaga. Berarti kan banyak itu Tuhan kan? satu. Astaga. Kok Tuhan satu? Coba ini beneran jelaskan minum dulu Paramex secara saya. Serius. jelas. Apa arti kata Tuhan menurutmu? Coba jelaskan arti kata Tuhan. Karena Ini kan kita arti kata Tuhan di dalam Bibel itu terjemahannya ke bahasa Inggris Gini. Lord. Astaga. Kau gabung-gabungkan pula kosakata. Lu siap, ya. lu siapkan karung basah. Tuhan di dalam Bibel di dalam ke bahasa Inggrisnya Lord. Aduh. Jelaskan dulu apa arti kata Tuhan di situ. Ya, sebentar ya. Bolehnya? Boleh? Silakan. Masak. Oke. Semoga kau menampung yang kumaksudkan ya. Kita kan lagi bahas Gak ulangan usah aku pakai 10. remeh temeh segala macam begitu, pakai segala macam sayap. Langsung aja. Gila ya. Jadi gini. Ulangan 10 Cepat. ayat 17. Sebentar lah. Sebab Tuhan, koma. Oke, sebab Tuhan, koma. Berarti Besar. Tuhan ini yang ngomong. Ya, yang ngomong ya, yang mau ngomong ya. Oke. Sebab Tuhan, koma. Allah mula, Allah segala Allah. Jadi nggak ada Allah lain. Cuman Kok satu ada? Allah. Kok ada? Apa arti Tuhan. segala Allah? Aduh. Jadi menurutmu Allah itu banyak? Iya iyalah. Aduh. Udah nggak ketemu berarti Tolong kau pengajaran jelaskan kita beda. apa arti kata Allah. Jelaskan arti kata Allah. Masa itu ilah-ilah kecil yang disembah orang Gak gitu loh. masalah mau ilah pun mau itu kan gini. Allah di Bibel itu Mampus dalam pokoknya ngeladenin dia Bang terjemahannya. Juma. Angkat tangan saya Enggak. Bang Juma. Silahkan Bang Juma. Tapi kau merasa pintar kali tadi. Ya. Lanjut Bang Kumasa. Kau bilang kau lulus Mereka nggak TT. sanggup menghadapimu. Saya nggak sanggup Jadi saya. gini ya. Gue Kau masak pendeta ini yang minta paling ampun. pintar lah. Gue masak pendeta minta ampun menghadapi kau. Enggak, kalau itu dari dulu pun saya bilang ya, siapapun yang setuju dengan narasi saya, ya, saya akan sebut mereka antikristus.
Buset dah. Oke, Iya. jadi menurutmu Antikristus. Tuhan itu ada berapa, Gumasa? Menurutmu Tuhan itu ada berapa, Gumasa? Tuhan artinya sosok yang Tuhanku ya. Tuhanku adalah sosok yang sangat penguasa dibanding dengan diriku. Sosok Ada yang berapa? sangat mulia dibanding dengan diriku. Ada berapa? Sosok yang Ada sangat berapa? suci dibanding diriku. Jadi Ada Tuhanku berapa? adalah sosok Ada berapa? yang sangat suci, Bukan. yang sangat mulia, yang sangat penguasa. Aku nggak nanya Tuhan itu adalah siapa. Tuhanmu berapa? Banyak semua pejabat surga lah sosok-sosok yang Tuhan bagiku. Udah, ini makan sabun ini. Bang Juma gejalanya makan sabun. Saya tahu Nah, ini. karena gini, Yesus mengajarkan, Lepasan dulu kau. Yesus juga mengajarkan bahwa para malaikat surga juga Tuhan. Udah. Ya, kau benar lah. Yalah. Mana ayatnya bilang lah, berseru. Enggak Mana mau ayat? saya. Yesus Kau mengajarkan. dijelaskan. Kau dijelaskan pun muter pun males ah. Belum ada aku jelaskan apapun. Tengok ya. Yesus juga mengajarkan bahwa para malaikat surga adalah sosok yang Tuhan, sosok yang sangat Gini suci. sih, Bang Juma, bener lah katanya ya Bang Juma ya. Saya jadi dari pendeta senior saya bilang gini, kenapa jamaat itu tidak diwajibkan membaca Alkitab? Beda dengan umat Muslim sebelah itu diwajibkan membaca Al-Qurannya. Ternyata begini ya kalau disuruh baca ya. Iya nggak sih? Apakah kau lebih hebat Kayaknya bener memahami? ya. Apakah kau lebih hebat memahami Bibel daripada saya? Itu. Curhat sama Masih Bang Juma. berlandaskan Oke, Enggak kita sama uji lagi. Enggak, saya enggak Kita mau uji sama lagi kemampuanmu tentang Bibel. Bukan, Ya. gue masak. Pejabat surga banyak Tuhan itu. Jadi Pejabat segini, surga. semua malaikat surga lah sosok yang sangat suci, sangat mulia bagiku. Jadi Kenapa? malaikat Karena itu saya orang Tuhan. berdosa. Malaikat itu Tuhan menurutmu? Malaikat surga lah Tuhan bagiku. Tuh, Artinya kan? malaikat Tuh, kan? surga lah sangat suci bagiku. Tuh, gimana Karena arti ini? Tuhan adalah Ketemu yang sangat malaikat suci. adalah Tuhan. Iya, Jadi Tuhanmu nggak Tuhan maha artinya yang suci. sangat suci. Ada yang suci juga, Apa? yaitu malaikat. Tuhanmu nggak maha suci. Ada yang suci juga, yaitu malaikat gitu. Pahami dulu, tulis dulu. Kok lanang Nggak celup. mau saya tulis. Tuhan artinya yang sangat suci. Ya, terus? Tuhan artinya yang sangat suci. Tuhan Terus? artinya yang sangat suci. Terus? Udah. Bagiku malaikat surga pasti sangat suci. Kenapa? Namanya malaikat jadi surga, berarti mereka akan malaikat bertahta Tuhan. di surga. Jadi malaikat Iya Tuhan lah. Namanya Tuhan kan sangat suci. Tuhan artinya sangat suci gini. Oke. Malaikat surga Ya, adalah nggak apa-apa. sangat suci. Nggak apa-apa. nggak Malaikat apa-apa. surga adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah keterangan atau kasih Tapi gini, berarti gue masak. Berarti kau kalau ada dengar firman di gereja itu gimana? Gue masak. Kau tolak? Perbandingan yang mana? Kalau kau dengar di gereja firman Tuhan Oh, dari ya saya tahu gereja. yang mana pendeta yang nggak cerdas, yang mana pendeta yang ini nggak munafik lah. Banyak pendeta yang harusnya nggak lulus fisika. Gini. Berarti gini, kalau pendeta itu Pendeta harus nggak lulus lulus fisika. fisika. Harus lulus fisika gitu. Biar ngerti Tuhan. Biar kau tahu ya, sebelum ada Bibel, Sang Maha Pencipta itu bersama stafnya, mereka memiliki ilmu fisika di kepalanya. Mereka memiliki ilmu kimia, memiliki ilmu biologi dan seterusnya. Itulah muter yang nih mereka otaknya kayaknya pakai ini. di dalam Enggak, mencipta bentar. Gua segala masak, oke. sesuatu yang ada di Oke, semesta saya ini. ikuti gue masak. Oke. Berarti menurutmu Tuhan dan para malaikat pejabat surga itu belajar fisika sebelum menurunkan firman Alkitab itu? Ya, mereka Gurunya semua siapa? pasti Gurunya siapa? Yang ngajar Ya. fisika itu gurunya siapa?
Gurunya. Jadi Gurunya ilmu fisika adalah itu itulah memang- Yahweh, pemimpin para Tuhan, pemimpin para Allah. Jadi penemu ilmu fisika itu Yahweh. Yahweh itu sumber segala sesuatu. Aduh, udah angkat tangan. Silakan pendoa. Begini ya, Ini jadi kan- ini kan pasti ini arti kata Allah di dalam Bible adalah sangat ajaib atau maha ahli, maha bisa, ya. Bisa paham? Allah, arti kata Allah di Paham, dalam paham. Bible adalah maha ahli, maha bisa, maha kuat, atau memiliki Masa? kemampuan yang super. Gue masak ada sekretarisnya nggak? Kok sekretaris lagi? Jadi gini ya, saya yang gambarkan nulis dulu. siapa? Yang nulis. Jadi gini ya, gambaran dari yang keseluruhan kalau kita baca nanti Bible, inilah gambaran apanya. Kalau kita rangkai semua, begini. Aku mau tanya gini, Bang Andi izin ya. Bang Juma waktu itu pas diskusi sama Gumasak, emang pakai data terus nyambung juga Bang Juma? Terhibur kami. Oh nyari hiburan aja. Oh ya udahlah kalau gitu. Tapi kalau secara kesimpulan ya, Ya terserah mau menghibur. Aku tanya Bang Juma, Tetapi maksudnya kan waktu itu Bang Juma yang nemuin dia kan, nggak tahu mungut dari mana kan, ketemu dia kan, terus rajin lah ketemu Bang Juma diskusi. Maksudnya apa yang ditemukan edukasinya gitu loh. Dia berdasarkan ilmu fisika, Bang Juma berdasarkan Alkitab dan Al-Quran. Gimana ketemunya ilmu fisika sama Alkitab? nah, di situ dia. Karena gini kalau gue tanya sama kamu, tolong ini Arom ya. Kenapa? Dengarkan. Kamu tahu nggak? Kamu mau ke warung nih, mau beli obat parame ini, tahu nggak kau? Dengarkan ya, Nggak, atau kalau itu siapapun yang lama-lama. ada di sini. Ya. Kalaulah yang kalian imani itu yang menjadi sang pencipta. Pertanyaan saya, dari mana bahan baku bumi ini? Kau kira ada adonannya gitu, pakai bahan baku segala? Bumi ini adalah adonan. Senyata-nyatanya bumi ini adalah adonan. Kau baca di perjanjian lama atau di kejadian, Tuhan hanya cukup berfirman untuk menjadikan sesuatu. Kenapa kau pakai bahan Berfirman baku? itu kan cuma prosedur. Jadi perlu bahan baku. Pertanyaannya, berfirman itu artinya Ini kayaknya dia gini, mengerjakan. Bang Andi, Bang Juma izin. Dia ini penjual donat atau makanan ringan mungkin ya, dibawa-bawa ke Alkitab segala macam. Atau dia ini Nggak usah kau mencalonkan framing, diri, ketahuan sudah mentok nalarmu. mencalonkan diri, terus gagal, bawa-bawa pejabat segala macam. Silakanlah. Dengarkan, hanya pejabat Indonesia lah yang berkuasa di Indonesia. Hanya para pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Bisa kau bantah nggak itu? Coba kau jelaskan. Enggak, kau yang menang, Gumasa, silakan. Bukan soal menang. Data ini ada di kepala kita semua. Ya, dan nggak bisa kalian bantah karena kalian tahu. Hanya para pejabat Indonesia lah yang berkuasa di Indonesia. Hanya para pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Nah, di mana salahnya coba? Setiap pejabat negara adalah penguasa. Setiap pejabat surga lah maha penguasa. Kan beda dari maha. Maha penguasa artinya Tuhan. Berarti semua pejabat surga lah Tuhan. Berarti banyak Tuhan. Dari rendah hingga tertinggi. Kan gini, setiap pejabat Indonesia adalah penguasa. Setiap pejabat surga maha penguasa. Maha penguasa Tuhan. Kan sangat simpel. Bang Juma, kapan ke Jakarta Bang Juma? Pengen sih. Nah, kemudian di antara para pejabat negara ada satu pejabat negara tertinggi. Itulah presiden.
Nanti antara setelah para selesai pejabat surga, S4-nya Pak Gumasa baru kita ke Jakarta. Kan ini bentar lagi lebaran. di antara para pejabat Mau libur surga, Jakarta, di antara para Tuhan Habis ada lebaran, satu Tuhan habis lebaran. tertinggi. Oke lah. Dengarkan dulu Ada pengajian satu Tuhan guru tertinggi, kita Pak ini. Yahweh. Orang gila itu nggak mau saya. Kita harus menghargai seorang guru lagi ngajar gitu loh. Ilmu dia aja menggabungkan ilmu fisika dengan kita. Gimana ceritanya nyambungnya? Masalahnya kau nggak paham fisika, kawan. Ya, kau yang paham. Udah lah. Oke, gini aja nggak apa-apa. Gini ya. Nggak apa-apa kau sebut kau lebih pintar, tapi tunjukkan kepintaranmu. Kau yang lebih pintar. Aku nggak pintar. Saya bukan bermaksud menunjukkan saya lebih pintar. Ya, maksud saya adalah ya, dengan saya menimbulkan suatu narasi, setiap orang Gue masak siapa? bersemangat menimbulkan narasinya. Gas gue masak. Rom, gue masak ini itu dosen STIL, Sekolah Tinggi Ekonomi Lemah. Nah, dosennya nih. Gak apa-apa pun itu. Jadi gini ya, setiap makhluk waras sadar dirinya adalah hamba di hadapan para pejabat negara atau para pejabat surga. Lawan kata hamba, tuan atau pemimpin. Atau gini, semua pejabat negara lah pemimpin terhadap diri saya. Setiap pejabat surga juga pemimpin. Nah, artinya mereka semua adalah pemimpin. Pemimpin artinya tuan atau Tuhan. Artinya banyak Tuhan, tapi mereka esa, satu kesatuan. Esa di dalam Bible bukan satu oknum, tapi banyak oknum, tapi satu kesatuan. Esa artinya satu kesatuan. Kenapa majikan Yesus cuma satu? Kenapa Tuhannya Yesus cuma satu? Karena dia Tuhan nomor 2. Sama kayak gini. Kenapa atasannya wakil presiden 1? Karena dia adalah pemimpin nomor 2 di Indonesia. Misalnya wakil presiden cuma satu atasannya, presiden. Sama halnya gini, Yesus mengaku cuma satu Allah yang benar. Artinya cuma satu atasan dia. Bukan berarti kalau atasan Yesus cuma satu terus atasanku satu, enggak. Sebab saya kan di bawah ini. Di atas saya itu masih banyak lagi atas seterusnya sampai tiba pada Yesus, kemudian bapaknya Yesus. Gitu. Jadi pernyataan Yesus menyatakan bahwa dia adalah atasan tertinggi nomor 2. Gitu. Itu kesaksian Yesus. Memang atasan Yesus cuma satu. Bukan berarti atasanku cuma satu, karena Yesus juga atasanku. Arti kata Tuhan atau Tuan sama dengan atasan. Tapi yang mulia. Kenapa? Mereka adalah yang mulia karena mereka bertahta di surga. Jadi kalau atasan tanpa alamat surga itu atasan biasa. Tapi kalau mereka adalah di surga adalah atasan yang mulia, itulah artinya Tuhan. Jadi semua mereka adalah Tuhanku. Mulai yang terendah hingga tertinggi dan maha tinggi. Karena posisi surga itu sangat jauh tinggi. Sehingga mereka lah pada posisi maha tinggi. Gue masak. Apa ada anakmu baru meninggal ya, perempuan? Apa? Tidak, saya nggak punya anak perempuan. Dia meninggal enggak? Enggak ada. Ini bang pendoa ini Bang Lubis ya? Iya. Oh Bang Lubis ya. Mau diskusi Bang Lubis? Jadi gini. Ya, Saya mau kasih tahu. Menurut Bible, fakta Bible, ya, surga hanya surga tempat yang suci. Sehingga para ilah yang di surga lah ilah yang SWT. Jadi kalau ada ilah di luar daripada surga, pasti itu bukan ilah yang tidak SWT. Ilah yang tidak SWT disebut iblis. Fakta Bible itu. Ada banyak ilah di semesta ini, di surga dan di luar surga.
para ilah yang bertata di surga, itulah disebut para ilah yang SWT, yang sangat suci, yang sangat mulia, yang maha tinggi. Para ilah yang berada di luar surga disebut ilah yang tidak SWT. Ilah yang tidak SWT disebut iblis oleh Bible. Gitu. Mana ayat ini bilang lah? Ya, mana ayatnya? Di mana? Oke. 2 Petrus 2:4. Ya, Jadi- bacakan dulu. 2 Petrus 2:4 ya. Nah, di situ sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Nah, ilah-ilah yang tidak SWT lah ini, malaikat ini. Dilemparkan dari luar dari surga. Mereka inilah ilah-ilah yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta, tapi mereka tidak lagi sebagai pejabat surga. Gitu. Sebab di dalam iman Kristen hanya surga tempat suci. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sangat suci tetapi tidak berada di surga, dia sedang menipu. Bantah Bang Arum. Gimana Pak Pendeta? Bang Lubis, mau masuk Bang Lubis? Itu betul itu Gumasa. Keren sih Gumasa. Pertahankan Gumasa. Jadi gitu. Jadi di dalam Kristen Tuhan bukan kodrat, tetapi hanya keterangan terhadap sesuatu kodrat. Ya, makanya ada. Jadi Tuhan itu pengertian umumnya adalah yang sangat suci. Makanya ada orang sangat memuliakan hewan karena dianggap hewan itu sangat mulia oleh oknum tertentu. Makanya ada hewan yang Tuhan, hewan yang sangat suci. Ada orang sangat memuliakan batu. Ya kan? Maka batu itu dianggap sangat suci, sangat mulia. Makanya dia mentuhankan batu. Ada orang yang mentuhankan apa? Dan lain-lain semua. Jadi segala yang sangat dimuliakan, itulah yang dituhankan namanya. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat mulia menurut yang menyebut. Jadi yang Tuhan bagiku, atau yang sangat mulia bagiku, pasti dia tidak sama dengan yang sangat mulia bagimu. Jadi itu sapaan relatif. Sapaan berdasarkan diri sendiri. Gitu. Jadi di dalam Kristen, Tuhan dan Allah bukan kodrat. Ya. Tuhan artinya yang sangat suci, sangat mulia. Allah artinya maha ahli atau sangat ajaib atau super ability atau kemampuan yang super atau sesuatu yang sangat-sangat hebat, itu istilah Allah. Contoh, Leo Messi adalah Mana sih Gumasa? dewa bola Ustaz Alif. atau Allah bola atau ilah bola. Artinya dia pakar dalam hal bola. Artinya dia Kitabmu yang mana Gumasa? Pengen tahu kitabmu yang mana Apa? biar gua cari juga. Kitabmu, kitab. Referensinya Kitab saya? kitabnya yang mana? Ha-ha. tentang apa? Yang kau ceritain barusan dari tadi berjam-jam itu, maksudnya referensinya dari mana kitabnya? Biar aku cari. Coba masa kau nggak tahu Allah itu terjemahannya ke bahasa Inggris God. Iya. Ah, Tertulis di mana Dan- referensinya di mana kitabmu? Biar aku baca juga loh. tentang apa? Enggak, soalnya ini pendeta aja bingung, pelajaranmu nggak nyampe dia. Karena gini loh, kalian memahami Allah itu proper name. Iya, itu kalau kami iya. Enggak, pemaparanmu itu pendeta aja bingung, padahal udah S3 aja Yang bingung. mana kau bingung? Oh, kita mulai dari nol. Yang mana kau bingung? Loh, pendeta Arom aja bingung, makanya aku nanya. Siapa yang bingung? Tunjuk tangan. Gini Gumasa. Gini Sebenarnya nggak bingung. Yang mana silakan? Gumasa. Kalau gitu narasimu mengkaitkan belajar Bible itu harus paham dulu fisika. Ya gimana ya? Saya nggak paham fisika, makanya beda. Makanya kau pasti pendeta penyesat gitu. Ya, maaf. Siapa Mas. pendeta?
siapapun pendeta yang tak paham ilmu fisika, memahami Bibel, pasti dia pendeta sesat. Ya begini Gumasak. Alkitab menulis Allah, kata Allah itu merujuk kepada siapa dia? Oke, boleh saya terangkan. Merujuk kepada siapa dia? Nah, jadi kan di dalam Bibel Sang Maha Pencipta itu dia nggak pernah memberitahu nama, ya kan? Nah, kemudian gini, waktu itu ditanya, siapakah Sang Maha Pencipta menurut Bibel? Jawabannya gini, dia yang paling sangat suci, dan dia yang paling sangat ajaib. Atau bahasa Bibel gini, dia yang paling Tuhan dan dia yang paling Allah. Artinya, jadi nggak tahu namanya. Artinya begini Gumasak. Kata Allah ini disematkan kepada yang maha, Alkitab ya bicara ya, yang maha mulia ya, yang diyakini. Allah artinya yang sangat ajaib. Iyalah. Kalau Tuhan artinya yang, bedakan Tuhan. Tuhan artinya yang sangat mulia, yang sangat suci, atau yang sangat pemimpin atau sangat penguasa. Allah ini merujuk kepada kepada pencipta ya. Di dalam, jadi kan gini, secara umum kalau ada kata Allah di dalam Bibel ya, secara mindset ya, itu merujuk kepada para pencipta. Pencipta. Itu dia. Para pencipta. Kalau Allah kecil, karena para pencipta itu banyak. Satu pencipta nggak bisa banyak. Allah kecil itu merujuk kepada malaikat surga. Gini aja. Ustadz Alif gini ya, Ustadz Alif. Kita pakai ya. Ajaib. Berdoa ya. Sangat ajaib. Kalau dia udah punya Tuhan kecil, Tuhan besar, itu bukan kita lagi ranah diskusinya. Kalau ada Tuhan kecil, Tuhan besar. Gini loh. Gimana jadinya? Makanya tadi kan dia kan. Kalau saya jumpa begini gini ya, kata Allah itu sapaan kepada seluruh pejabat surga ya. Saya paham Contoh, semua. Begini, kalau ini saya yang jumpa sama Kepling, saya panggil Pak. Jumpa begini, saya sama Pak Camat, saya panggil Pak. Pak Gumasak, bentar. Kamu kan dasarnya kan Alkitab nih, ya kan? Alkitab ya, atau Bible. Nah, Alkitab itu menulis kata Allah, ya kan? Dia merujuk kepada siapa? Itu makanya tadi saya tanya. Terus Alkitab pakai kata Tuhan, dia merujuk kepada siapa? Jangan kau sebut lagi Ronald Messi juga Tuhan Allah gitu loh. Jadi makanya di sini kan bilang pun pasti belum paham apa kata-kata. Dengar dulu. Alkitab itu berbicara bukan bola, gitu loh. Alkitab itu teologi, ya, ilmu ketuhanan, ilmu tentang Tuhan gitu loh. Jadi biar paham. Teologi bukan ilmu ketuhanan. Jadi teologi ilmu keallahan. Gini Gumasak. Kau bisa tunjukkan yang kau bilang itu teologi itu bukan ilmu tentang ketuhanan. Kau harus bisa buktikan, tunjukkan datamu mana. Kau bilang begitu. Oke. Theos artinya kan dari teologi theos. Ilmu theos. Tanya dulu yang kau bilang. Teologi. Bang Arum lagi ngecas ya. Noise Bang Arum. Oke, yang kutanya gini Gumasak. Kalau kau bilang teologi bukan ilmu ketuhanan, yang kau bilang itu pertanggungjawabkan atas dasar apa? Iya. Kau bilang begitu. Karena theos artinya Allah, bukan Tuhan. Terus? Teologi artinya ilmu keallahan, bukan ketuhanan. Di mana datanya theos itu adalah Allah? Itu di mana datanya? Aku tanya samamu. Oke, ya. Dengarkan kata-kata saya nih. Dengarkan, ku dengarkan dari tadi. Udah satu. Allah. Ramek ini. Nah, Allah atau ilah
atau dewa atau theos Waduh, dewa. Elohim, terjemahannya ke bahasa Inggris adalah God. Kutanya satu tadi itu. Kau tunjukkan bukti kalimat Theos itu adalah Allah. Mana? Tunjukkan. Theos itu bahasa apa? Yunani? Kalau Theos bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya apa? Kenapa ke bahasa Inggris? Kau yang sebut tadi. Theos. Artinya biar tahu dulu. Hah? Gak bisa. Kau jangan lari-lari. Ku kejar kau. Theos artinya Iya, adalah kau kejar Allah, kemanapun pasti dengarkan. Theos bahasa Inggrisnya apa? Theos itu Allah itu dari mana? Gini dulu, kita lari dulu ke yang generalnya dulu. Theos bahasa Inggrisnya apa? Theos itu lari ke Allah itu dari mana? Nah, karena gini, Theos terjemahan bahasa Inggrisnya adalah God. Theos lari ke Allah. God itu gimana? diterjemahkan bahasa Indonesia Allah. Gak bisa begitu, gak bisa begitu. Nggak nyambung kau ini gue masak. Gak nyambung gue masak, kau gak nyambung. Gak nyambung Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya kau. God. Tadi bilang simple banget padahal kau bilang tadi. Theos. Iya, sekarang gini, catat ya. Coba kamu jawabkan itu, tunjukkan. Iya, Allah, Ilah, Tunjukkan. Theos, Tunjuk. Elohim. Kau. Terjemahannya ke bahasa Inggris God. Allah itu beda dengan Theos. Allah adalah sesembahan umat Islam. Kalau di KBBI. Oh, itu kan menurut Islam. Sekarang menurut Bibel. Menurut KBBI. Oh, KBBI itu bukan. Aku Sekarang jelaskan gini. dulu. Longor. Aku jelaskan nggak mau. Kau terus yang ngomong. Ngecut. God bahasa Inggris. Makanya gini. God bahasa Allah di Inggris. dalam Bibel artinya Theos atau God Nggak ada. atau dewa. Nggak ada begitu. God itu Tuhan. Yes. Kalau Theos itu dewa. Artinya. Theos dewa. Jangan ke Allah. Kau salah udahan itu. Kau nggak paham teologi. Kau bentur-benturkan sana sini. Tuh. Makanya jangan Oke, banyak kita bicara. ambil. Kau nggak paham. Kau nggak paham banyak bicara. Jadi botol. Dengarkan, nggak usah kompedean kau. Lah, kau sendiri nggak ngerti arti teologi. Kau bilang Theos sama dengan Allah. Gimana ceritanya? Coba, saya Theos nggak itu- punya kamus. Theos Saya nggak punya itu- kamus bahasa. Theos itu dewa. God itu Tuhan. Allah itu berdasarkan KBBI Tuhan orang Islam, orang Muslim. Beda. Ini Makanya- kita bicara Bibel, kawan. Kan tadi ngomongin teologi. Kau yang bawa Theos itu adalah Allah. Gimana ceritanya kau longor gini gue masa? Lupanya kau. Kita ini di dalam Kau konteks itu lupa Bibel, omonganmu. Allah artinya God. Muter-muter. Lupa. Di dalam Makanya Bibel, otakmu ditaruh di depan, jangan ditaruh di punggung. Jadi God nggak itu usah kau mengejek-ngejek. lah, God itu kau itu Tuhan. longor, tau nggak? Kau ngomong terus dari tadi, nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Tujuannya apa? God itu Tuhan gue masa. Dengarkan ini nih. Aku mau lihatnya mukamu itu. Gue masa, coba. Dengarkan ya, saya mau lihat ya. Kenapa kayak gininya, sepotol ininya kau? Kesal juga saya. Gak usah. Bisa. Dikumpulkan malu sepertimu yang kasar raya, no problem. Enggak, tadi kau bertanggung jawabkan tadi Theos adalah Allah. Ya, Tanggung jawab Theos. itu. Tengok ini. Ya. Kau tanggung jawab. Ya, ini. Udah. Mana? Saya bikin ya. Saya bikin 2 terjemahan ini. Oke. Nah, ini dia ya. Ini tengok ya. Baca nih, ini kan Tuhan Allah ini. Tuhan Allah. Maka di bawah terjemahannya apa? Lord God ini nih. Nah, Ya, Lord God. Ya, Lord God. Nah, Tuhan Lord Allah. Salah. Hah? God, Kok salah ini nih? God itu Tuhan. Lord Tuhan.
Ini nih. Astaga. Ketika Tuhan Allah, maka di bawah Ketik aja Google Ini, Gumasa. Teos itu artinya apa? Dari Google aja. jangan Google. Udahlah. Ini Jangan kita ambil 2 kitab. Bang Arif, Ambil 2 Bang Juma, kitab. Bang Andi, Bang Alif izin dulu ya. Thank you semuanya. Mau kemana Bang Arum? Waduh, ini ada tausiah ini, gratis ini. Pusing saya, pusing sama tahan itu otak saya. Makanya Saya gini, pikir sia-sia belajar. Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Coba kutanya dulu yang ada di sini ya, Pemimpin atau Gumasa, kutanya dulu yang Allah ada di sini artinya- satu-satu ya. Satu-satu ya Gumasa ya. Gantian Gumasa. Bang pendoa, Teos itu apa Bang pendoa? Teos itu dewa atau Tuhan juga bisa. Oke, Bang Arif, Teos itu apa Bang Arif? Bang Arif. Teos apa Bang Arif? Bentar dulu, ada puzzle ini. Apa pertanyaannya? Teos itu apa Bang Arif? Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dewa atau bahasa Inggrisnya God. Nah, tuh udah 3 orang ya Gumasa ngomong Theos itu adalah dewa atau God bahasa Inggrisnya. Jadi sekarang kau bilang Theos itu Allah, di mana? Kau jawab simpel itu. Aduh, gini aja Pak Pendeta Arum, mau diskusi dengan Ustadz Alif atau Gurunda? Biar Gumasa cancel dulu, gimana? Atau Bang Lubis? Saya mau pulang dulu ini dari kerja. Pulang dulu saya, enggak sini. Kerjaan ini serius. Saya pulang nanti kenapa-napa. Bang Arif, makasih ya Bang Arif ya. Lah, mau kemana? Ada ibadah puasa saya sama anak saya. Aduh, gue masak. Ya udah Bang Arum aja diskusi dengan Ustadz Alif. Ustadz Alif monitor Ustadz. Guruda. Ya, monitor. Ya, silakan aja. Lagi masak nasi mengisi perut. Aduh. Iya, aku masak itu biarin aja. Nanti 1 tahun dapat 1 jemaat ya udah bersyukur dia. Susah banget dia. Ya, gimana nih? Apa pembahasannya atau ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh lah, silakan. Itu sama Bobchen dulu, nanti saya masuk lagi. Bang Alif. Saya ini paling 20 menit lah. Nanti saya masuk lagi kalau masih online ini ya. Jadi arti kata Tuhan di dalam Bible udah jelas ya. Oke, gini Enggak aja. gini, gue masak. Ustadz Alif, Iya, gimana Bang Arom? ini kan ada Bobchen nih. Bobchen kan Kristen juga. Coba kau diskusi sama Gumasa tuh Bobchen. Keren kayaknya. Asli nih, keren. Saya sepakat dengan masa kena Elohim. Parkun aja Bang Arum, parkun aja. Iya. Elohim Tuhan yang banyak, berarti dia dewa. Ya enggak, masa. Jangan dulu kau samakan Tuhan itu Lord. Kalau dewa atau Allah atau Elohim atau God, Kata Allah itu, gue masak, udah kau mau dewa-dewa aja lah. Gak usah kau libat-libatkan itu lah. Itu gak ada kaitannya dengan agamamu. Soalnya gini ya, bentar saya tampil datanya ya. Ada datanya, kalau gitu nih sebagai bahan edukasi aja. Datanya itu di dalam ini Bible study yang menggunakan bahasa Inggris. Kita lihat nanti terjemahannya. Menarik. Sebentar ya, saya siapkan dulu datanya. Theos itu kalau merujuk ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu artinya dewa. Jadi jangan kau paksakan kata Allah itu Theos gitu loh, itu nggak nyambung. Nggak nyambung kalau kau
seperti itu. Sama kami bahasa Batak Toba, nggak ada kata Allah, yang ada dewa, dewata. Ya sudah, itulah makanya aku bilang nggak usah kau sebut-sebut, nggak nyambung juga masalahnya dengan Karena iman. itu, karena kata itu nggak bermakna, yang gak ada guna sama kami itu, yang ada penting maknanya, frekuensinya, Iya. kognitifnya. Nggak ada urusannya, makanya nggak usah disebut-sebut. Udah, tapi kalau dewa Sama nyambung. kalian aja nih, Allah itu menjadi sebuah nama, sama kami itu kan hanya sebuah Ya karena kata. itu dijelaskan di dalam agama kami. Dijelaskan di dalam agama kami begitu. Makanya Allahmu Lah, bukan kau Allah kan sama ada. kami. Dalam agamamu kan nggak ada nih ya. Nih kita buka nih, kita buka. Bentar ya. Ini soalnya aku nggak sama. Nih kita buka nih, Theos nih, Theos. Nih Bible Study Tools nih, Theos. Iya, Aduh, dewa. ini. Lah iya udah tahu kan? Ngapain kau sebut kata-kata Iya. Allah di sini dipaksa sekali? Nah, Arti ini kan. kata Allah, arti kata dewa, arti kata Theos, arti kata Elohim Ngapain kau sebut-sebut kata Allah terus? Hei, sama dengan nggak ada kaitannya maksudnya. Ini kenapa tiba-tiba jadi langsung kepanasan? nih ya, kita buka dalam terjemahan nih. Jadi Iya. Theos itu, nih Theos, nih kata Theos, definisi Theos itu pengertian kata Nas ini nanti di Bible ada. Ini disebutnya dewa atau dewi. Nama umum para dewa atau makhluk ilahi. Begitu, keilahian Tritunggal. Jadi kalau masalah kata Theos ini nih ya, yang tadi nih, ini dalam Bible Study Tools, ini bahasa Inggris sebenarnya. Jadi kata Theos itu dewa atau dewi. Makanya kalau kita buka di dalam Kisah nih, contoh nih. Kisah 14. Nih ya, kita buka nih. Nomor 11. Ini kan kitabmu nih. Ada kata dewa-dewa telah turun ke bumi ke tengah kita dalam rupa manusia. Ini kalau kita lihat interlinear di sini, berkata ini kata dewa di sini itu Theos bahasa Yunaninya. Nih ada nih Theos nih. Dewa, Theos, ini kitab Anda sendiri. Jadi yang bahasa Indonesia kata dewa atau dewa-dewa, di sini di dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Theos. Jadi Theos itu artinya dewa. Dewa-dewa, nggak usah kau sebutkan. Apakah Lo kan makhluk kaitannya dengan ilahi juga disebut dewa, ataukah makhluk ilahi itu dinamakan langsung Bapa Allah yang absolut? dewa. Ya udah, intinya gitu. Jadi kata Theos itu kan original kitabmu yang menggunakan bahasa Yunani. Yang terjemahan kalau bahasa Indonesia itu yang tepat itu adalah dewa. Iya, Anda nggak paham tentang kedewaan, Mr. Talib. Ya memang Monarki absolut kedewaan itu bukan mengeluarkan tentang emanasi dewa pertama mendewakan. dinamakan makhluk Dewa ilahi itu bukan- seperti Roh Kudus, Iya. malaikat-malaikat. Mereka itu Ya. ada diploma dalam Ada pejabat Gnostik surga, ada dijelaskan bahwa ploma itu adalah rumah keilahian di mana ada kemaskulinan dan kefeminiman. Sementara yang turun menciptakan langit dan bumi adalah demigur, yaitu dewa demigur, atau tumpahan keilahian karena kepenuhan di rumah plomal itu sehingga tumpah menciptakan demigur, lalu demigur itu menciptakan dunianya sendiri sehingga ada suatu ion di rumah plomal itu yang disebut Sophia. Makanya di dalam Yahudi ada yang dinamakan Tuhan Sophia, itu adalah kebijaksanaan atau berupa ruh kita. Ruh kita itu adalah Sophia, ya, penuh kasih gitu. Lalu ruh Sophia itu terjebak juga ke dalam ciptaan yang rusak ini sehingga diturunkan lagi, yaitu ion-ion lagi, yaitu berupa pewahyuan melalui perantara para nabi untuk mengajarkan ayo kita kembali ke rumah ilahi. Begitulah penciptaan itu. Jadi makhluk ilahi itu disebut dewa, tetapi bukan monarki absolut, karena monarki absolut itu yang memancarkan makhluk ilahi. Begitu Bang Alif dan Gurunda Gumbasa
bukan guru Najuma ya.